Jemaat GPDI Beria Sumadaya, hidup yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, hidup yang berkenan kepada Allah terdapat di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-23. Mazmur 37 ayatnya yang ke-23, demikian firman Tuhan, saya baca. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sekali lagi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dari ayat pokok ini kita akan renungkan apa yang dimaksud dengan berkenan, hidup berkenan kepada Allah. Kata berkenan ini dalam bahasa Alkitab ditulis dengan kata chapets. Chapets ini ada 3 pengertian, sehingga dari pengertian ini kita akan mendapatkan apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan atau belum. Sekali lagi, kata berkenan ini ditulis dengan kata chapets, dan kata ini ada 3 pengertian. Yang pertama, disukai atau disenangi oleh Allah. Tuhan mau supaya hidup kita disenangi atau disukai oleh Allah. Disukai adalah salah satu kebutuhan psikologi manusia, kebutuhan jiwa manusia. Tidak ada orang yang tidak ingin disukai atau disenangi. Makanya manusia berusaha membuat sesuatu yang membuat orang lain senang. Anak melakukan sesuatu supaya disenangi atau disukai oleh orang tua. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki supaya Ia menyenangi atau menyukai kita. Dan Alkitab menegaskan tadi, yang disenangi, disukai oleh Tuhan, langkah hidupnya diatur, ditetapkan oleh Tuhan. Kedua, berkenan kepada Allah artinya dihargai oleh Allah. Penghargaan terhadap manusia biasa kita sebut apresiasi. Mendapatkan penilaian supaya mendapatkan penghargaan. Alkitab menegaskan bahwa berharga di mata Tuhan orang yang mati di dalam Tuhan. Apa maksudnya? Jalan hidup kita dari awal sampai akhir dinilai oleh Tuhan. Itu tuh berkenan. Kalau kita berkenan dalam penilaian Tuhan, maka langkah hidup kita ditetapkan oleh Tuhan. Sebentar nanti kita akan mendapatkan 4 poin penting dalam Alkitab. Siapa yang dihargai oleh Tuhan? Siapa yang disenangi atau disukai oleh Tuhan? Kemudian pengertian yang ketiga dari berkenan adalah diinginkan oleh Allah. Apa yang diinginkan Allah dari kita? Yang sangat diinginkan Allah dari kita adalah kita menghormati Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Tadi saya tulis bahwa ada orang Kristen yang merasa rugi sekali kalau tidak hadir dalam suatu acara. Tetapi
Ironis sekali, ada orang Kristen tidak merasa rugi kalau tidak beribadah. Padahal beribadah adalah hal yang diinginkan oleh Allah. Ini menjadi koreksi bagi kita. Kalau mau disukai oleh Allah, dihargai oleh Allah, diinginkan oleh Allah, apa yang harus kita lakukan? Komitmen untuk beribadah, komitmen untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, sekalipun situasi dan kondisi dunia masih berkecamuk dengan COVID-19, sehingga gereja-gereja dalam tanda kutip harus ditutup sementara. Dan ini adalah membuka kesempatan untuk ibadah dilaksanakan di rumah-rumah. Puji Tuhan, di Semaraya dapat kesempatan untuk beribadah dituntun dengan pengeras suara. Bahkan ada fasilitas untuk live streaming. Maka jadikan momentum ini, kesempatan ini, untuk kita hidup disukai oleh Tuhan, hidup dihargai, dinilai oleh Tuhan, dan diinginkan oleh Tuhan. Setiap ada kesempatan, kita perlu sekali membuat Tuhan senang. Kita perlu sekali untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, kita akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Sebab itu seperti saya sampaikan tadi, ada 4 poin penting yang ingin saya sampaikan malam ini, berhubungan dengan hidup yang berkenan kepada Allah, atau apa yang Allah lakukan untuk saya dan saudara kalau kita hidup berkenan kepada Allah. Mari kita lihat poin yang pertama, ditulis di dalam Mazmur 37 ayat 24. Mazmur 37 ayat 24, kita lihat hal pertama yang dilakukan Allah kepada mereka yang berkenan kepadanya. Ini adalah sambungan dari ayat 23. Saya baca ulang dari ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Hal pertama yang dilakukan Tuhan kepada mereka yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah ditopang oleh Tuhan. Ditopang oleh Tuhan. Tidak ada manusia yang kuat dengan kekuatannya sendiri untuk bertahan hidup. Hari-hari ini kita semua membutuhkan topangan orang lain. Kita membutuhkan topangan pemerintah. Kita membutuhkan topangan para medis, dokter, perawat, untuk mengatasi bencana COVID-19 ini yang sedang melanda dunia. Tetapi malam ini Tuhan mau memberikan jaminan kepada kita yang hidupnya berkenan kepada Allah akan ditopang oleh Tuhan. Kata topang ini sama juga dengan Tuhan menggendong kita sampai masa tua, kita digendong oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan. Kita akan merasa berharga sekali, senang sekali jika ada orang yang menopang kita. Barusan pemerintah membagi-bagikan sembako kepada masyarakat. Tidak dilihat dari banyak sedikitnya pemberian itu, tapi itu adalah bagian dari menopang kebutuhan konsumsi, kebutuhan hidup dari masyarakat. Sedikit waktu lagi, pemerintah lagi akan memberikan bantuan langsung tunai
kepada mereka yang membutuhkan. Itu sebagai topangan dari pemerintah supaya kita tetap hidup. Kepada mereka yang sakit, pemerintah menyediakan BPJS untuk menopang kita, supaya walaupun kita tidak cukup untuk membiayai rumah sakit, sekiranya harus masuk rumah sakit, ada biaya dari pemerintah yang menopang kita. Itu pun kita sudah rasa sangat senang sekali. Beban kita diringankan dengan berbagai bantuan yang datang menopang kita. Gempa karena ditopang oleh seluruh jemaat, maka tetap kuat, kebutuhan hidup tetap tersedia, bahkan masih dapat berbagi dengan sesama. Ini kata Tuhan menopang, supaya nantinya kalau karena kita kelemahan, kita tidak akan jatuh tergeletak, sebab Tuhan menopang kita. Artinya kita tidak akan sampai bangkrut total, tidak akan sampai kekurangan makanan dan minuman. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang menopang kita. Bagaimana tangan Tuhan menopang kita? Tuhan memakai mereka yang berkelebihan untuk menopang kita. Hari-hari ini orang-orang kaya mulai kekayaan mereka mulai dibagi-bagikan. Seakan-akan kekayaan mereka tidak berharga lagi. Apalagi mereka yang akhirnya meninggal karena COVID-19. Maka apalah arti segala kekayaan yang mereka tinggalkan, mereka sudah tidak nikmati. Itulah sebabnya semasih ada kesempatan, Tuhan menopang kita melalui sesama kita untuk saling berbagi, saling mencukupkan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, yang akan dilakukan Tuhan kalau hidup kita berkenan kepadanya adalah, kita baca dalam Mazmur 44 ayat 4. Mazmur 44 ayat 4 berkata demikian. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan dengan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Artinya, kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita akan hidup dalam kemenangan. Masa-masa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi Alkitab menegaskan peperangan kita melawan penguasa di udara, roh-roh jahat yang sedang merasuki manusia hari-hari ini. Tetapi malam ini, kalau kita nyatakan bahwa saya mau hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan jaminan kemenangan yang datang dari Tuhan. Bahkan pada jemaat yang ada di Roma, kita bukan cuma sekedar pemenang, tetapi kita akan menjadi lebih dari pemenang. Mengapa? Karena Allah lah yang berperang ganti kita. Dia berkata, berdiam dirilah, aku yang akan berperang ganti kamu, sehingga kita akan memperoleh kemenangan. Saya percaya masyarakat Sumaraya, jemaat GPD Gereja Sumaraya, mereka yang mengikuti live streaming ini, mari kita pegang janji Tuhan. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan menjamin bahwa kita akan hidup dengan kemenangan. Yang ketiga, apa yang dilakukan Tuhan kepada kita kalau kita hidup berkenan kepadanya? Kita baca
Mazmur 37 ayatnya yang ke-34. Mazmur 37 ayat 34, firman Tuhan berkata demikian. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Tuhan akan mengangkat kita mewarisi negeri. Mari kita membaca dalam Ibrani pasal 11 ayat 5. Ibrani pasal 11 ayat 5 berkata demikian. Karena iman Henok terangkat, sebab ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah akan diangkat oleh Allah. Barangkali kita sudah pernah mengalami pengalaman terpuruk, pengalaman seperti tidak berdaya lagi, jatuh seakan-akan tidak bisa bangkit lagi. Tetapi karena kita menyadari diri untuk bertobat dan hidup berkenan kepada Allah, maka Allah kembali mengangkat kita. Allah mengizinkan setiap persoalan, penderitaan, permasalahan hidup untuk melatih kita untuk berharap kepada Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan, supaya menurut waktu Tuhan kita kembali diangkat oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang angkat, tidak ada yang dapat menurunkan. Kalau Tuhan yang angkat, tidak ada yang dapat menggagalkannya. Sebab itu, mari kita hidup berkenan kepada Tuhan. Jadilah orang percaya yang disukai oleh Tuhan, dihargai oleh Tuhan, diinginkan oleh Tuhan. Karena itu yang dimaksud dengan berkenan kepada Allah. Yang keempat atau yang terakhir, yang berkenan kepada Tuhan, apa yang Tuhan akan lakukan untuk saudara dan saya. Mari kita membaca di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-22. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita memenuhi segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yang terakhir, Tuhan menjawab doa kita. Kalau kita hidup berkenan kepada Allah, maka firman Tuhan berkata, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya. Apa saja yang kita peroleh adalah hal-hal yang berkenan kepada Allah. Malam ini, mari kita membaharui sikap kita terhadap Tuhan. Mari kita membaharui komitmen kita kepada Tuhan, bahwa kita mau jadi orang yang beribadah, orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, orang yang mau memuji dan menyembah Tuhan, menjadi orang yang disukai, dihargai, dan diinginkan oleh Allah, supaya kita mendapatkan topangan Allah, kemenangan. Tuhan akan mengangkat kita, dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya.
Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Besarlah kasih setia Tuhan, selalu baru setiap hari. Sampai malam ini kami menikmati rahmat Tuhan yang besar. Kami mau hidup berkenan kepada Tuhan, supaya kami mendapatkan topangan dari Tuhan, supaya kami dapat hidup berkemenangan, supaya Tuhan dapat mengangkat kami, dan setiap doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Tuhan pilih persoalan yang sedang melanda dunia dengan pandemi COVID-19. Kasihani kami Tuhan, kasihani umat manusia, kasihani ciptaanmu yang hina ini. Ampuni kami dari segala kekurangan dan kelemahan kami. Oh Tuhan, berbelas kasihanlah dengan umat manusia, supaya kami dapat keluar dari kemelut pandemi COVID-19. Mereka yang sedang berjuang menekan penyebaran COVID-19, mereka yang bergerak di gugus depan, para dokter, para perawat, relawan, kuatkan mereka Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Berkati pemerintah Republik Indonesia, kiranya semua program untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, untuk menekan penyebaran COVID-19 datang atas hikmat Tuhan, supaya masyarakat Indonesia dapat terbebas dari penderitaan ini. Bahkan kami dapat dengan leluasa kembali bersekutu bersama-sama dalam pertemuan jemaat di setiap gereja. Ya Tuhan, kasihani kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami rindu bersama-sama dalam persekutuan dengan umat-Mu. Layankan kami ya Tuhan. Haleluya. Berkati pemerintah Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, kepala-kepala desa, supaya setiap program untuk menekan penyebaran COVID-19 di daerah Sulawesi Utara ini berjalan maksimal, sehingga seluruh denominasi gereja, para pemimpin gereja, orang-orang percaya yang ada di Sulawesi Utara ini menyadari diri bahwa kami satu kesatuan dalam tubuh Kristus, untuk saling menopang satu dengan yang lain, menaikkan doa-doa khusus, karena doa kami didengar oleh Tuhan. Kami mau hidup berkenan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah Kecamatan Lampang Raya, Lampang Timur, dan lebih khusus pemerintah Desa Sumaraya Bapak Hukum 2, sama dengan seluruh perangkat, supaya sehari
banyak ada masyarakat Sumaraya yang terjangkit dengan COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan malaikat surga berkeliling di Sumaraya sehingga semua terbebas dan semua penuh dengan leluasa memuji dan memuliakan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat GBDI Berea Sumaraya. Kiranya setiap pekerjaan pencarian membantu di perkebunan, pertanian, peternakan, usaha apa saja, tukang ojek, semua yang dikerjakan oleh jemaat dibuat Tuhan berhasil. Tidak ada yang kekurangan. Bahkan kami masih dapat berbagi dengan sesama kami. Ya Tuhan, kami mau hidup berkenan. Haleluya. Kami berdoa khusus bagi jemaat yang sedang sakit. Ibu Tulamo Somean, jamah dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kesembuhan mengalir di dalam tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh. Kami berdoa bagi Bapak yang lari, katakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua masyarakat Sumaraya yang sedang mengalami kesakitan, jamah ya Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalami kesembuhan yang ajaib sehingga kami semua penuh dengan sukacita memuliakan Tuhan. Haleluya. Kiranya sepanjang malam ini Tuhan menyertai kami, Tuhan mengawal kami sehingga kami dapat tidur dengan baik dan besok pagi dapat bangun dengan tubuh yang sehat diberkati dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat GBDI Berea Sumaraya yang memberi persembahan, yang membawa korban-korban untuk pastori, kami kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pemberian dari jemaat diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap doa perkumpulan pribadi yang tidak dapat kami ungkapkan satu demi satu, tetapi malam ini kami mau hidup berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap doa pribadi dari seluruh jemaat. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan pujian, kiranya Engkau memberkati aku. Kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih sayang, kemudahan, keselamatan dari Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pertolongan, kuasa dan karunia-karunia Roh Kudus bersama dengan kita malam ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua masuk dalam kerajaan surga yang kekal.